Nah, setelah diprediksi, ternyata itu bumi sudah dihuni oleh mereka sekitar 230 juta tahun yang lalu. Bayangkan 230 juta. 230 juta tahun yang lalu. Tahun lalu saya dilupa, apalagi 230 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host live teman deker, baju-baju ji. Baju-baju ji. Baju-baju ji, baju-baju. Ketemu lagi bersama Yoga. Baterai di teman aku dari kemarin begini. Iya, maksudnya kan ciri khasnya tuh begini. Wih, sudah mau pesan? Sudah ya, Pak. Kamu mau pesan ya? Cumi-cumi oseng. Oh, contoh tidak ada tanda apa ini. Coto sari laut. Oh, iya salah. Satu, dadanya. Iya. Dada campur atau pisah kuah. Jangan bang gorengnya tambahin lah, banyakin. Ngomong-ngomong kita sempat kepikiran bagaimana kalau itu dinosaurus masih ada? Ada Ki, di mana? Tak bangkal tuh. Iya juga. Sama. A few moments later. Cocok ini. Iya. Mumpung temanya begini kita bahas misalnya dinosaurus kan. Kan kepikiran kan juga bagaimana kalau masih ada dinosaurus sampai sekarang. Kalau ada dinosaurus, mungkin kita naikin itu Raptor jalan-jalan dulu. iya toh. Dademi. Iya. Nggak ada mi Ducati. Nggak ada sabung Raptor toh mah. Sabung Raptor. Olahraga tinjunya T-Rex. Iya. Kayak kucing gitu nih. Tapi saya penasaran ini Bang. Istilahnya kan ada ada beberapa teori yang terkenal tentang kepunahannya ini dinosaurus. Dinosaurus ini merupakan hewan yang sudah punah. Pernah ada. Ada, pernah. Secara sejarah ada banyak ditemukan fosil-fosilnya. Nah, setelah diprediksi, ternyata itu bumi sudah dihuni oleh mereka sekitar 230 juta tahun yang lalu. Bayangkan 230 juta tahun yang lalu. Tahun lalu saya dilupa, apalagi 230 tahun. Kepunahan dinosaurus ini banyak menarik para ahli untuk meneliti bahwa bagaimana teori-teorinya dia musnah, apakah dia saling memakan atau perang antar kelompok. Teori paling terkenal itu pasti gara-gara meteor jatuh. Iya, tapi nanti kita bahas yang selama ini kan kita tahu bahwa dinosaurus itu punah karena meteor. Dan ada lagi penyebab-penyebab lainnya. Betul. Nah, pada saat itu ketika periode Kapur terakhir paling orang India. Periode Kapur. Nah, terakhir pada Paleogen, tampaknya semua dinosaurus non-unggas itu sudah tiba-tiba menghilang bersamaan. Iya, non-unggas. Dan bersamaan itu juga ada reptil-reptil laut seperti Mosasaurus, Ichthyosaurus, dan Plesiosaurus. Bagi yang belum tahu itu Mosasaurus itu pernah muncul di film Dinosaurus. Tahu filmnya seperti apa? Tidak tahu. Dinosaurus. Filmnya itu seperti kayak Jurassic World gitu ya. Jurassic World itu yang monster laut yang besar itu kan yang dia sempat makan ikan. Yang udah makan ikan hiu itu. Iya. Tapi bohong. Nah, menurut para ahli, ada beberapa teori muncul tentang kepunahan dinosaurus. Jadi yang pertama itu Bang. Memang. Jadi seperti apa yang pertama itu? Teori ini sejenis hipotesis. Hipotesisnya yang muncul pada tahun 1980 oleh ayah dan anak itu. Namanya Walter Alvarez dan anaknya Louis. Louis. Hipotesisnya itu namanya Alvarez. Diambil dari namanya.
Jadi kedua ilmuwan itu tuh mengusulkan gagasan bahwa yang menabrak bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu hingga sampai punahnya ini dinosaurus itulah meteor nih. Jadi teorinya teori asteroid. Iya, teori yang mengangkat bumi ya. Betul. Hingga dinosaurus punah. Banyak juga didapat bukti-bukti kayak jumlah logam iridium ini yang ada di meteor bahannya meteor itu banyak ditemukan di lapisan-lapisan kayak kapur, palaogen atau KPG zona, dan juga ada batas geologis yang tampaknya menutupi lapisan-lapisan yang diketahui mengandung fosil nih kayak begitu. Ya misalnya ada didapat fosil dinosaurus begitu toh, ada didapat kayak kandungan meteornya. Jadi hipotesisnya mereka hipotesis Alvarez ini yang terkenal begitu. Jadi yang membuat ini hipotesis Alvarez ini menyimpulkan kepunahan massal yang terjadi pada zaman itu memang akibatnya gara-gara objek luar angkasa. Jadi teori ini tuh semakin menguat ketika para ilmuwan ini dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa kepunahannya ini dengan ada kawah, terus ada juga semacam kawah dan beberapa kawah. Jadi di sepanjang pantai semenanjungnya Yucatan di Meksiko dengan lebar sekitar 93 mil itu banyak ditemukan yang seperti itu. Bekas tabrakan meteor. Ya, kayak begitu. Jadi itu kayak menjelaskan bahwa dinosaurus mati punah gara-gara itu meteor. Mungkin banyak juga, mungkin bukan hanya satu dia, banyak mungkin meteor yang datang itu. Salah satunya mungkin ada di Wakanda mungkin jatuh tuh. Jadi itu dimanfaatkan sama penduduk lokal. Enggak, teknologinya lebih maju daripada referensinya itu ada di sini. Masuk akal juga. Terus itu Bang, kita lanjut Bang. Jadi itu tahun 2019 itu ada ahli paleontologi yang menggali Dakota Utara. Dia menemukan harta karun berupa fosil yang sangat dekat dengan batas KPG yang menangkap sisa seluruh ekosistem yang ada pada saat atau sebelum kepunahan massal. Jadi maksudnya itu di situ mungkin pernah ditinggali dinosaurus. Betul. Dia lagi berburu makhluk lain makan mungkin di situ ya. Ya mungkin. Hari jadi Jadi namun di lapisan-lapisan yang mengandung fosil itu banyak juga mengandung pecahan-pecahan kaca kecil. Nah, mereka sebutnya ini pecahan kaca kecil itu sebagai tektites. Terus jadi kemungkinan gumpalan batuan yang masuk di atmosfer itu yang menghujani bumi. Bumi. Segera ini kan bumi, terus meteor jatuh ke bumi. Itu kan bumi dilindungi sama atmosfer. Iya. Tapi mungkin karena ukurannya terlalu besar jadi tidak bisa dibakar kan. Itu kan kalau jatuh begini seperti di film-film. Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Saking kuatnya nih meteor tuh. Saking besar dan Jadi atmosfer kayak tidak bisa kita sanggup tahan begitu. Apalagi didorong pakai gravitasi. Bagaimana itu pemandangannya seumpama kalau mereka lagi makan berburu tiba-tiba langsung ada meteor besar jatuh. Tiba-tiba ada lagi bercanda tuh. Wih, apa itu? Apalagi bintang jatuh, ucapkan kepermohonannya. Semoga tidak hancur. Tidak kebayangkan saya kalau di situ tak berada. Di situ berada. Astagfirullah. Aku ingin bertemu ayah dan ibu. Gelapnya kau ini, gelap sekali. Gelap. Nah, itu mungkin salah satu dari teorinya. Ya, betul. Dan ada beberapa teori nih. Selain ada lagi Bang teorinya? Iya. Kira saya itu yang paling terkenal. Itu yang salah satu teori yang manuk akal tuh. Manuk akal. Jadi kan banyak juga referensi film yang sangat kuat dengan teorinya ini. Dinosaurus. Alvarez. Nah, beberapa ilmuwan itu juga berpendapat bahwa tumbukan meteor itu tidak sepenuhnya membuat dinosaurus punah.
Ya, ya. Nah, bayangkan Sul kalau bumi itu bulat tuh, nah di satu sisi di atas Datar meteor. itu bumi, Bang. Itu dulu jadi kalau kena meteor tuh kan datar ke bumi. Iya. Kena meteor kita Pecah ki. Kalau datar begini bang, piringmu datar begini, kau hantam darat pecah atau? kalau dihantam di sebelah kiri tuh itu dinosaurus yang disimpan limpur. Weh, bumi ini bukan Asgard. Nah Asgard tuh bulat gitu nih. Datar ki Asgard. Jadi kalau dihantam begini, kan itu meteor dihantam bumi bulat. Nah dihantam di satu sisi, di atas sisinya mungkin masih tidak terhantam tuh. Jadi beberapa dinosaurus mungkin masih hidup. Jadi itu para ahli menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya itu meteor bisa Bukan bisa membuat sepenuhnya tidak bisa punahnya dinosaurus. Kira kapan ini teori Alvarez tuh? Mungkin maksudnya ini tuh ini bumi. Terus dihantam seluruh sisi sama meteor. Karena gerakan gaya gravitasi sama atmosfer itu bisa jadi segala sisi. Jadi itu ini bumi. Ini tuh meteor jatuh terus. Wah, sudah di sebelah ulangi lagi. Tidak begitu. Saya kira begitu. Masih rata tahu. Kayak di selesai di Bang. Udah lama bahas ya. Yang mana sana bumi atau meteor? Kemungkinan besar itu penyebabnya ialah fenomena alami dari bumi itu sendiri. Yang dimaksud dengan fenomena alami ini seperti aliran lava kuno yang berada di bawah India itu dikenal sebagai Kau bilang memang dari India? Baru-baru kita kira. Sebenarnya bumi jam berapa tuh? Nah, yang dikenal sebagai Deccan Traps juga tampaknya sesuai dengan waktu aliran Cretaceous, zaman Cretaceous, dengan semburan lava besar-besaran antara 60 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, maksudnya ini mungkin kayak letusan Gunung Merapi. Jadi di bawah kerak bumi itu ada aliran lava terus meletus Gunung Merapi. Nah, terus menyebabkan itu panasnya. Itu kan kalau sudah meletus Gunung Merapi ada dia kayak semacam fosfor yang keluar. Saat ini batuan vulkanik yang dihasilkan mencakup hampir 200.000 mil. Nah, setelah meletus itu seperti itu, jadi sejauh 200.000 mil itu gelap. Tingginya itu sekitar 6.000 kaki. Nah, bersama dengan letusnya gunung berapi itu yang sangat besar sekali menyembur ke langit, itu ada karbon dioksida, gas-gas yang lain yang secara alami itu mengubah iklim bumi dan pastinya tidak bisa ditinggali. Dengan begitu, ini teorinya mengungkapkan beberapa petunjuk yang menyebutkan fenomena vulkanik lebih cocok untuk kepunahan dinosaurus. Begitu. Jadi setelah meteor ini mungkin tidak mati, dihantam lagi Gunung Merapi. Tapi begini tuh saya pemikiranku saya tuh. Kan dinosaurus pada zaman itu hidup tuh 250 juta tahun yang lalu. Terus entahlah itu dihantam meteor atau ini memang ini lava muncul dari bawah. Habis semua itu. Nah, saya berpikir tuh kayak ada itu kita bahas dulu yang Palung Mariana. Nah, itu kan sudah ada juga sejak tahun-tahun lalu. Oh iya, yang belum nonton Palung Mariana ada di atas sebelah kiri. Silakan cek channel kami ya. Nah, itu kayak reptil-reptil laut yang kita bahas tadi itu. Mungkin dia sembunyi di situ. Nah, berarti yang kena dia meteor sama perubahan iklim kan di bawah. Berarti dinosaurus yang bisa berenang. Iya, kemungkinan besar kan. Itu sih maksudnya pendapat saya. Kalaupun ada yang berpendapat silakan di komen. Ada teori yang mengatakan ikan paus ini sebetulnya dulu sebelum berevolusi kayak sekarang dia makhluk darat. Iya kah? Jadi begitu teman Deker. Bagaimana? Oke di pembahasannya. Gila. Kalau kita bahas di tempat nongkrong itu bagus-bagus gitu. Semoga terhibur ya. Oke, terima kasih sudah menonton di channel kami. Ya. Terus support channel kami dengan stop Bang. You know what to do. Kau tahu apa yang harus kamu lakukan? Apa itu? Subscribe, like, comment, share. Gitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sempat juga baca-baca ada teori meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan dinosaurus itu punah. Seperti kayaknya salah saya
Jadi kalau bahas lagi bumi bulat ini beda lagi tuh mas. Oh iya. Kalau tadi mau bahas, Apa ada yang mau bahas lagi tuh bumi berbentuk bulat kah atau segitiga? Iya. Atau Saya percaya bumi nih trapesium. Saya menurut baca-bacaanku tuh itu Betul, bumi enak. kayak telur dia. Udah tidak bulat Iya, apa juga. dia seperti kotak. Telur mana yang Ini yang mas ini jangan. Tidak, kalau dirasakan situ ada itu, maksudnya ada tidak manusia zaman itu masih ada. Kalau saya belum karena manusia pertama itu tuh Adam. Ya. Ada temanku Adam, deh, rugi di trading. Adam. Itu ada teman Adam tuh. Salah dulu buat Adam. Jangan semangat Adam, meskipun rugi ratusan juta karena kalah trading, tetap semangat. Lebih ke balas dendam. Dia ngajak Oh, begitu. Iya, Oh. semangat ya, jangan putus asa.